violence atau kekerasan. Diskriminasi gender atau perlakuan tidak adil yang didasarkan oleh perbedaan gender yang berbasis gender dapat berupa kekerasan fisik dan seksual. Norma patriarki yang menempatkan laki-laki sebagai dominan dan perempuan sebagai subordinat merupakan salah satu pendorong utama kekerasan. Diskriminasi gender dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti perbedaan peran dan kedudukan antara laki-laki dan perempuan, pelecehan seksual, upah yang tidak setara, akses terbatas terhadap pendidikan, pekerjaan, dan layanan kesehatan. Subordinasi yaitu menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rendah dari laki-laki. Stereotip gender yaitu penandaan terhadap suatu kelompok tertentu yang dirugikan. Pendidikan pencegahan diskriminasi gender pada anak didik adalah upaya untuk memberikan pemahaman dan keterampilan kepada anak-anak tentang pentingnya menghargai perbedaan gender dan mencegah tindakan diskriminasi berjenis kelamin. Berikut adalah beberapa langkah dan strategis yang dapat dilakukan dalam pendidikan ini. Yang pertama yaitu pemahaman dasar tentang gender. 1. Ajarkan kepada anak-anak bahwa gender adalah bagian dari identitas seseorang dan bahwa setiap orang berhak untuk dihormati dan diperlakukan dengan adil tanpa memandang jenis kelamin. 2. Gunakan materi pembelajaran yang menunjukkan keragaman gender dan menghargai perbedaan. Yang kedua yaitu pendidikan tentang hak asasi manusia yang sering kita sebut sebagai HAM. Integrasikan pelajaran tentang hak asasi manusia termasuk hak untuk tidak mengalami diskriminasi berdasarkan jenis kelamin. Ingat kasus-kasus nyata di mana diskriminasi gender terjadi dan bagaimana cara menanganinya. Yang ketiga yaitu keterampilan komunikasi dan empati. Latih anak untuk berkomunikasi dengan cara yang sopan dan menghormati perbedaan pendapat atau latar belakang. Dorong mereka untuk menunjukkan empati terhadap sesama dan memahami perspektif mereka. Yang keempat yaitu program anti-dinasti. Implementasikan program anti-diskriminasi di sekolah yang mencangkup kebijakan nol toleransi terhadap segala bentuk diskriminasi gender. Libatkanlah siswa, guru, dan orang tua dalam kegiatan yang mendukung kesetaraan gender dan pencegahan diskriminasi. Yang kelima yaitu kegiatan praktis dan simulasi. Lakukan simulasi situasi di mana anak-anak harus mengambil keputusan yang adil dan tidak diskriminatif. Adakan diskusi kelompok tentang isu-isu terkini yang terkait dengan gender dan diskriminasi. Yang keenam yaitu penguatan peran orang tua dan komunikasi. Dorong peran aktif orang tua dalam mendidik anak-anak tentang pentingnya kesetaraan gender dan pencegahan diskriminasi. Libatkanlah komunikasi dalam mendukung program-program sekolah yang bertujuan untuk mencegah diskriminasi gender. Dan yang terakhir yaitu evaluasi dan umpan balik. Lakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas program pencegahan diskriminasi gender. Berikan umpan balik yang konstruktif kepada siswa dan guru untuk meningkatkan pemahaman dan komitmen terhadap isu ini. Dengan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan, pendidikan pencegahan diskriminasi gender pada anak didik dapat membentuk generasi yang lebih adil, toleran, dan menghargai perbedaan.